Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aglera Yelninda Domalemba dengan NIM A421211168. Saya dari kelompok 4B, kelas C PJKR 21. Di sini saya akan menjelaskan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu negara Kamboja. Salah satu keunikan terbesar negara Kamboja adalah Angkor Wat, kuil Hindu terbesar di dunia, dan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Berikut beberapa pembahasan tentang negara Kamboja. Yang pertama, kondisi geografis. Kamboja secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Kamboja adalah sebuah negara yang terletak antara 10 lintang utara sampai 14 lintang utara dan 102,5 bujur timur sampai 107,5 bujur timur. Bagian selatan semenanjung Indochina di Asia Tenggara dengan luas sekitar 181.035 km persegi. Kondisi geografis negara ini memiliki ciri khas sebagai berikut. Untuk lokasi dan batas wilayah, di bagian utara berbatasan dengan Thailand, di barat laut dan Laos di utara. Di selatan menghadap Teluk Thailand dan timur berbatasan dengan Vietnam. Yang berikut bentang alam. Dataran rendah, pusat negara didomisili oleh dataran rendah Mekong dan Tonle Sap atau dan air tawar terbesar di Asia Tenggara, yang merupakan area terpenting untuk pertanian terutama padi. Yang kedua, pegunungan atau Kardamon di barat daya dan pegunungan Dangrek di utara. Sungai Mekong melintasi negara ini dari utara ke selatan, dan Tonle Sap yang ukurannya berfluktuasi secara dramatis sepanjang tahun berfungsi sebagai sistem hidrologi penting. Kamboja memiliki iklim tropis dengan musim hujan dari bulan Mei hingga Oktober yang disebabkan oleh monsun barat daya dan musim kemarau dari bulan November hingga April yang dipengaruhi oleh monsun timur laut. Suhu rata-rata berkisar dari 21 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Kamboja kaya akan keanekaragaman hayati, terutama di daerah hutan hujan dan sekitar Tonle Sap. Negara ini merupakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Beberapa di antaranya langka dan dilindungi. Masalah lingkungan, Kamboja menghadapi berbagai tantangan lingkungan, termasuk deforestasi, perusakan habitat alami, dan polusi air. Pembangunan yang cepat akan eksploitasi sumber daya alam telah memberi tekanan pada lingkungan alaminya. Kondisi geografis Kamboja yang unik dengan dataran rendah yang subur dan sistem sungai yang penting telah membentuk sejarah dan ekonominya selama berabad-abad, terutama dalam pertanian dan perikanan. Yang berikut, kondisi demografi negara Kamboja berdasarkan data terakhir yang tersedia hingga awal 2023. Yang pertama, kondisi penduduk. Kamboja memiliki populasi yang relatif muda, dengan sebagian besar penduduknya berada di bawah usia 30 tahun. Ini merupakan hasil dari tingkat kelahiran yang tinggi di masa lalu. Meskipun angka tersebut telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sosial dan ekonomi juga telah berkontribusi pada urbanisasi yang bertahap, meski mayoritas penduduk masih tinggal di pedesaan dan bergantung pada pertanian. Populasi Kamboja diperkirakan sekitar 16,5 juta orang. Negara ini mengalami pertumbuhan populasi yang stabil, didukung oleh angka kelahiran yang relatif tinggi meskipun angka kematian menurun karena peningkatan akses ke layanan kesehatan. Untuk angka kematian dan kelahiran, Kamboja memiliki angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan banyak negara di Asia Tenggara, tetapi angka ini telah menurun seiring dengan perkembangan sosial ekonomi. Angka kematian di Kamboja telah menurun secara signifikan sejak akhir abad ke-20, terutama di antara anak-anak
berkat peningkatan nutrisi, sanitasi, dan akses ke layanan kesehatan. Yang berikut mata pencaharian. Pertanian masih menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Kamboja, dengan padi sebagai tanaman utama. Namun, sektor industri dan jasa termasuk pariwisata dan manufaktur telah berkembang dan menjadi sumber pendapatan penting bagi penduduk, khususnya di area urban. Berikut suku dan agama. Etnik Khmer merupakan kelompok mayoritas di Kamboja, mencakup sekitar 90% dari populasi. Ada juga kelompok etnik minoritas termasuk Vietnam, Tionghoa, Chan atau Muslim, dari berbagai kelompok suku asli di daerah pegunungan. Buddha Theravada adalah agama dominan di Kamboja. Dipraktikkan oleh sekitar 95% dari populasi. Islam, Kristen, dan kepercayaan tradisional juga dipraktikkan oleh minoritas penduduk. Demografi Kamboja mencerminkan sebuah negara yang sedang dalam transisi sosial dan ekonomi, dengan perubahan demografis yang signifikan terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Nilai kultural negara Kamboja yang meliputi adat dan tradisi. Negara Kamboja yang kaya akan sejarah dan budaya memiliki nilai kultural yang mendalam yang tercermin dalam adat dan tradisi masyarakatnya. Berikut adalah beberapa aspek penting dari nilai kultural Kamboja yang mencakup adat dan tradisi. Yang pertama, budaya dan agama. Mayoritas masyarakat Kamboja menganut agama Buddha Theravada yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari dan perayaan. Wihara Buddha merupakan pusat kehidupan komunitas, di mana orang-orang berkumpul untuk berdoa dan berpartisipasi dalam upacara keagamaan. Tari Apsara adalah salah satu bentuk seni paling ikonik dari Kamboja, yang menggambarkan kisah-kisah mitologi dan legenda melalui gerakan tari yang halus dan penuh ekspresi. Tarian ini memiliki nilai spiritual dan kultural yang tinggi, seringkali dipentaskan dalam upacara dan perayaan penting. Yang berikut nilai sosial. Hormat kepada orang lebih tua di Kamboja sangat penting untuk menunjukkan rasa hormat. Ini mencerminkan nilai-nilai Konfusianisme yang menekankan pada hierarki sosial dan rasa hormat kepada leluhur dan orang tua. Yang berikut solidaritas komunal. Masyarakat Kamboja memiliki ikatan komunitas yang kuat. Kegiatan bersama dan dukungan timbal balik dalam komunitas sangat dihargai dan dianggap sebagai pilar penting dalam kehidupan sehari-hari. Santun dan sopan. Kesopanan dan perilaku yang santun adalah nilai inti dalam interaksi sosial di Kamboja. Ini termasuk cara berbicara yang lembut, penggunaan bahasa tubuh yang sopan, dan menghindari konflik atau perdebatan yang terbuka. Yang berikut perkembangan pendidikan. Perkembangan pendidikan negara Kamboja meliputi kurikulum dan keadaan pendidikan. Sistem pendidikan di Kamboja dimulai sejak setengah kurangnya dari abad ke-13 dan tradisionalnya berlangsung di wihara-wihara Buddha dan dipersembahkan secara eksklusif bagi penduduk laki-laki. Pendidikan yang meliputi dasar sastra atas dasar agama dan keterampilan untuk kehidupan sehari-hari seperti pertukangan, kesenian, kerajinan tangan, membangun, bermain instrumen, dan lain sebagainya. Sistem pendidikan Kamboja terdiri dari 3 macam, yaitu sistem pendidikan rakyat, pendidikan agama Buddha, dan pendidikan pribadi. Sistem pendidikan rakyat pada garis besarnya terdiri dari 3 tingkatan, yaitu sekolah dasar, sekolah lanjut, sekolah tinggi, dan sekolah pribadi. Kurikulum pendidikan dasar terbagi menjadi 3 siklus 3 tahun. Siklus pertama, kelas 1 sampai 3, terdiri dari 27 sampai 30 pelajar per minggu selama 40 menit yang mencakup 5 pokok utama, yaitu Khmer, matematika, sains, dan IPS termasuk seni, bahasa Inggris, dan pendidikan agama. Pendidikan agama Buddha merupakan bagian dari sistem pendidikan di Kamboja. Pendidikan agama Buddha merupakan bagian dari sistem pendidikan di Kamboja.
Kurikulum agama Buddha ini terdiri dari pelajaran yang didapat dalam bahasa Pali, doktrin Buddha, dan Khmer. Selain itu, didapat pula matematika, sejarah Kamboja, geografi, ilmu pengetahuan, kesehatan, kewarganegaraan, pertanian, dan ajaran Buddha. Kamboja memiliki pendidikan swasta yang ada di semua tingkat dan dijalankan oleh sektor swasta. Perguruan tinggi swasta dapat dicapai terutama di ibu kota negara, tetapi juga tersedia di seluruh provinsi Kamboja. Pembaruan kurikulum bermanfaat bagi peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mendalam tentang konsep-konsep inti demokrasi seperti hak asasi manusia, supremasi hukum, kekuasaan, checks and balance, serta pemilihan umum yang bebas dan adil. Pendidikan kewargaan bertujuan untuk mempersiapkan warga negara yang berpikir kritis dan demokratis. Komponen utama dalam pengembangan pendidikan moral di lembaga pendidikan memberi tekanan pada tindakan seseorang berdasarkan nilai dan kehidupan nyata. Peserta didik melalui pendidikan mengajarkan tentang hak, kewajiban, dan fungsi pemerintah, sedangkan pendidikan moral yang menanamkan etika. Berikut isu nasional dan global dalam bidang ideologi dan politik. Salah satu isu nasional dan global dalam bidang ideologi dan politik di Kamboja adalah peran partai politik dan demokrasi. Kamboja telah mengalami sejumlah konflik politik yang melibatkan partai-partai politik yang bersaing, termasuk Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa dan Partai Oposisi Nasional Kamboja. Masalah demokrasi dan kebebasan dikemukakan telah menjadi fokus perhatian internasional, terutama setelah pemilihan umum yang kontroversial pada tahun 2018 yang dilihat oleh pembubaran CNRP oleh pemerintah. Upaya untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak demokratis telah menjadi perhatian dalam politik domestik Kamboja serta mendapat sorotan global dari organisasi dan negara-negara lain. Yang berikut isu nasional dan global dalam bidang sosial dan budaya. Beberapa isu nasional dan global yang dapat menjadi perhatian di Kamboja termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, pelanggaran hak asasi manusia, lingkungan, dan ketegangan politik di bidang sosial dan budaya. Isu seperti pelestarian warisan budaya, pengembangan pendidikan, peran perempuan dalam masyarakat, dan integrasi komunitas minoritas juga penting untuk diperhatikan. Yang berikut isu nasional dan global dalam bidang ekonomi. Beberapa isu nasional dan global dalam bidang ekonomi di Kamboja mungkin termasuk pertumbuhan ekonomi. Kamboja telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih ada tantangan dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang berikut ketenaga kerjaan. Meskipun ada peningkatan lapangan kerja, masih banyak penduduk yang bekerja dalam sektor informal dengan upah rendah. Peningkatan keterampilan dan lapangan kerja yang layak menjadi isu penting. Ada kesenjangan yang signifikan antara pendapatan dan kesejahteraan di antara penduduk, terutama antara perkotaan dan pedesaan. Ketergantungan pada sektor pertanian. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Kamboja, tetapi ketergantungan ini meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas. Masalah korupsi di sektor publik dan swasta dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Kamboja rentan terhadap perubahan iklim, termasuk banjir dan kekeringan yang dapat merusak infrastruktur dan sektor pertanian. Kamboja sedang berupaya dalam meningkatkan keterlibatan dalam ekonomi global melalui perdagangan dan investasi asing, tetapi ini juga membawa tantangan dalam hal regulasi dan perlindungan pekerja. Investasi dalam
infrastruktur, Kamboja masih menghadapi investasi dalam infrastruktur penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi Kamboja masih menghadapi kekurangan dalam hal infrastruktur, jalan, listrik, dan air bersih. Pemerintah Kamboja perlu bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam negeri dan luar negeri untuk mengatasi tantangan ini dan memperkuat fondasi ekonomi negara. Isu nasional dan global dalam bidang pertahanan dan keamanan. Beberapa isu nasional dan global dalam bidang pertahanan dan keamanan di Kamboja mungkin termasuk: yang pertama, sengketa wilayah. Kamboja menghadapi sengketa wilayah dengan negara tetangga seperti Thailand terkait dengan perbatasan dan klaim lahan. Yang kedua, radikalisme dan terorisme. Ancaman dari kelompok-kelompok radikal dan potensi serangan terorisme yang merupakan perhatian bagi keamanan Kamboja, terutama dengan meningkatnya pengaruh kelompok ekstremis di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, korupsi dan ketidakstabilan internal. Korupsi dalam kepolisian dan militer Kamboja dapat mengganggu kestabilan internal negara dan mengurangi efektivitas pertahanan dan keamanan. Yang keempat, perdagangan narkoba. Kamboja berada di jalur perdagangan narkoba yang penting di Asia Tenggara dan prioritas untuk menjaga keamanan dalam negeri. Yang kelima, pertahanan siber. Ancaman siber semakin menjadi perhatian global, termasuk di Kamboja. Serangan siber dapat mengganggu infrastruktur penting dan kegiatan ekonomi negara. Yang keenam, keterlibatan asing. Keterlibatan asing terutama dari China dan Amerika Serikat dalam isu keamanan regional juga dapat mengaruhi dinamika pertahanan dan keamanan di Kamboja. Yang ketujuh, perubahan iklim. Dampak perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan dapat mengaruhi keamanan pangan dan sosial, yang pada gilirannya dapat memicu ketegangan sosial dan politik. Yang terakhir, kedelapan, penanganan pandemi. Seperti di negara lain, penanganan pandemi COVID-19 mempengaruhi keamanan nasional Kamboja dengan memerlukan sumber daya tambahan untuk penanggungan kesehatan dan pengamanan perbatasan. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.